इस स्टैम्प की बहुत कीमत है। Hai semuanya, kembali lagi di channel SR Zona. Masih bersama bintang ternama Tamil yang dikenal dalam aksi patriotisnya, yaitu Thalapathy Vijay. Film ini berjudul Vettaicharan, garapan sutradara Babu Sivan yang dirilis pada tahun 2009. Film Vettaicharan mengisahkan tentang kejadian tak terduga dalam hidup seorang mahasiswa yang juga berprofesi sebagai sopir bajai di paruh waktunya. Pemuda tersebut bernama Raffi, yang bercita-cita menjadi polisi setelah lulus kuliah dan ingin seperti polisi panutannya, yaitu Devraj. Namun, setelah mengetahui betapa bobroknya sistem intern penegak hukum yang telah terkonspirasi oleh para oknum korup dan pelaku suap, masihkah Raffi melanjutkan misinya? Sebelum masuk lebih jauh ke dalam alur ceritanya, inilah tokoh-tokoh penting dalam film Vettaicharan. Raffi adalah pemuda yang bercita-cita menjadi polisi. Susila adalah gadis yang membuat Raffi jatuh cinta. Devraj adalah sosok polisi panutan Raffi. Vinas Rao adalah sosok penguasa wilayah yang ditakuti masyarakat karena pengaruh jahatnya. Sheila adalah anak Vinas Rao. Dan Patil adalah sosok oknum penegak hukum yang korup. Tanpa berlama-lama, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Film diawali dengan kegaduhan dalam gerbong kereta api ketika Devraj menodongkan pistolnya pada Anwar Langada dan anggotanya yang telah terlibat dalam 24 kasus kriminal. Devraj membebaskan jiwa Anwar Langada di peron stasiun setelah sempat terjadi aksi pengejaran. Devraj adalah sosok polisi jujur dan berani melawan kecurangan serta kejahatan. Sosok seperti itulah yang menjadi panutan Raffi. Hingga segala tentang Devraj ia koleksi, termasuk surat kabar, VCD, dan juga poster Devraj terpampang di depan rumah Raffi. Raffi sangat ingin menjadi polisi seperti Devraj, hingga ia banyak membantu orang-orang tertindas dari ketidakadilan hukum. Teman-temannya pun mendukung penuh tekad Raffi untuk menjadi polisi. Di lain tempat, kremasi atas jenazah Anwar Langada hendak dilakukan. Disinilah antagonis utama muncul, yaitu Vinas Rao. Vinas merupakan pengusaha sekaligus mafia kriminal yang memiliki power di pemerintahan. Satu-satunya oknum yang menentangnya adalah Devraj. Kematian Anwar Langada, anak buahnya, membuat Vinas berniat menghentikan Devraj. Di rumahnya, Raffi menyampaikan keinginan pada orang tuanya bahwa ia ingin mengikuti jejak Devraj dan ingin menjadi polisi seperti Devraj. Karena itu, Raffi ingin masuk ke Universitas Mumbai, tempat Devraj mengenyam pendidikan. Siang itu ketika pulang, Devraj kaget melihat banyak orang di rumahnya. Ternyata mereka adalah anak buah Vinas. Vinas sendiri sudah berada di dalam rumah Devraj bersama Sheila dan Kalia. Situasi mendadak menegang. Devraj mencekik leher Vinas dengan kain yang dikenakannya. Namun, salah satu anak buah Vinas melukai punggung Devraj. Mereka menggiring Devraj keluar rumah dan membiarkannya tergeletak begitu saja. Scene beralih pada Raffi yang telah diberitahu teman-temannya bahwa Bola, sahabatnya, hendak bunuh diri dengan meminum racun karena kekasihnya yang bernama Santi akan dinikahkan dengan pria lain. Raffi pun berkata pada Bola untuk menghentikan tingkah konyolnya karena esok Raffi akan membuat Bola menikah dengan Santi. Pagi itu, Raffi, Bola, dan teman-temannya menghadiri acara Santi. Raffi menyusun siasat membuat calon mempelai Santi seolah menghilang dan mengirim surat atas nama calon mempelai Santi bahwa tidak dapat menikah dengan Santi. Karena tak ingin menanggung malu, ayah Santi pun mengumumkan siapa yang ingin menikahi anaknya. Dan ketika itulah Bola menawarkan diri. Pernikahan Bola dan Santi pun berjalan lancar. Kemudian scene menunjukkan Raffi yang berhasil lolos tes masuk Universitas Mumbai, tempat Devraj kuliah. Betapa gembiranya orang tua dan teman-teman Raffi mendengar hal itu. Raffi diantar Bola sampai di peron kereta api. Ketika tak sengaja ia bertabrakan dengan seorang gadis cantik. Dialah Susila. Cinta pada pandangan pertama tengah Raffi rasakan.
Betapa terkejutnya Raffi saat tahu bahwa Susila juga berada di gerbong yang sama dengannya. Namun ternyata Susila hanya mengantar neneknya saat itu. Tapi Raffi yang inginkan Susila menemani perjalanannya menarik tangan Susila yang hendak turun kereta. Namun gagal. Tak sengaja saat menarik tangan Susila, gelang Susila terlepas dari tangannya dan berpindah dalam genggaman Raffi. Sejak saat itu, Raffi selalu terbayang Susila. Di kampus, Raffi memiliki dua teman dekat, yaitu Uma dan Vilas. Dari ayah Uma, Raffi menyewa bajai untuk kerja paruh waktu, seperti yang telah dilakoni oleh Devraj. Hal pertama yang ia tuju adalah kediaman Devraj, namun saat itu terlihat tak berpenghuni. Tetangganya berkata bahwa Devraj pindah tugas ke Delhi. Raffi pun kecewa gagal bertemu dengan sang idola. Saat itu telah terjadi pembunuhan di kampus Raffi. Seorang pria dikejar-kejar segerombol orang yang kemudian menghabisinya. Petugas kepolisian datang, hanya memeriksa kemudian berlalu pergi. Di sini sosok polisi korup muncul, Inspektur Patil namanya, yang tidak bisa membedakan antara privasi dan profesi. Selalu menelpon kekasihnya saat bertugas. Sesaat kemudian ambulans tiba mengangkat mayat tersebut, berbarengan dengan Raffi, Uma dan Vilas yang menanyakan perihal kejadian tersebut, tapi pihak kampus terkesan acuh. Suatu hari tak sengaja Raffi bertemu Susila dan mengantarnya pulang. Mulanya Susila tidak mau, tapi Raffi berhasil membujuknya dengan setengah paksaan. Di rumah nenek Susila, Raffi mengembalikan gelang yang terbawa olehnya. Kemudian Raffi pun pulang. Esok harinya tak sengaja Raffi melihat Susila dan nenek sedang berada di kantor polisi. Raffi menghampiri mereka dan nenek berkata bahwa motor Susila hilang. Lalu mereka datang ke kantor polisi untuk mengajukan keluhan. Akhirnya nenek pun meminta Raffi mengantar mereka pulang. Dengan senang hati, Raffi pun setuju. Di tengah perjalanan terjadi kemacetan lalu lintas. Karena tak ingin membuat nenek dan Susila menunggu lama, Raffi turun mengurai kemacetan. Namun saat itu mobil Sila sedang melintas dan tak sengaja tangan Raffi memberhentikan mobil Sila dengan menempelkan tangan di kaca depan mobil yang secara tak langsung pas di muka Sila. Hal itu membuat Sila merasa terhina dan berniat mencari Raffi. Namun Sila hanya ingat pemuda dengan bandana kuning terikat di kepalanya. Sementara itu kemacetan telah terurai, lalu lintas pun kembali lancar. Esoknya Raffi telah menemukan motor Susila yang hilang. Susila berterima kasih pada Raffi. Atas bantuan nenek, Raffi dan Susila semakin akrab. वो क्या है ना Ditambah dengan penjelasan Uma mengenai perasaan Raffi pada Susila, Susila pun mulai menaruh hati pada Raffi. Suatu ketika saat Raffi ke rumah Uma untuk mengambil bajai, Raffi mendengar pernyataan mengejutkan di mana bajai-bajai ayah Uma ditarik oleh Sila dan sebagai gantinya ayah Uma harus menukarnya dengan Uma. Semua bermula saat Uma meminta donasi di lampu merah yang tak sengaja saat itu Uma mengetuk kaca mobil Sela. Sela yang suka main perempuan melecehkan Uma. Karena tertarik pada Uma, Sela menjebak bajai-bajai ayah Uma supaya bisa ditukar dengan Uma. Mendengar hal itu, Raffi menjadi emosi dan mengajak Uma mendatangi Sela. Dengan menggunakan bajai lain, Raffi dan Uma berangkat ke markas Sela. Tibalah Raffi dan Uma di tempat Sela. Sela dan anak buahnya mengira ayah Uma mengirim anaknya dengan cuma-cuma, padahal mereka sedang menghadapi bahaya. Anak buah Sela melempar kunci-kunci bajai ayah Uma pada Raffi. Raffi menangkapnya, lalu beraksi melibas satu persatu anak buah Sela. Sela ingat kembali pemuda bandana kuning yang dicarinya. Ternyata yang dicari telah hadir di depannya. Tapi Raffi menghajar Sela tanpa ampun hingga membenturkan muka Sela ke kaca depan mobil. Kejadian itu membuat Raffi diringkus atas tuduhan pengedaran barang haram dan dijebloskan ke penjara. Di sana, Inspektur Patil yang korup menuliskan laporan palsu atas perintah Vinas, ayah Sela.
Di penjara, Raffi diikat pada sebuah kursi dan dihajar hingga babak belur. Namun dalam hitungan menit, posisi berbalik. Raffi membabak belurkan para polisi. Tapi Raffi gagal menyelamatkan diri. Akhirnya ia dijebloskan lagi ke dalam penjara. Sampai Susila datang membesuknya. Raffi belum sadarkan diri. Seorang polisi yang simpati pada Raffi memberitahu Susila bahwa Devraj yang bisa membantunya. Seketika Susila bersama Vilas mendatangi tempat tinggal baru Devraj atas info tetangganya. Susila menyelinap masuk rumah Devraj. Susila melihat Devraj sedang bersantai di kursi dengan menggenggam gelas. Susila menyampaikan maksudnya, namun Devraj menolak untuk membantu. Lalu Devraj mengusir Susila pergi. Susila kembali ke penjara dan menceritakan pada Raffi bagaimana Devraj sebenarnya. Belum sempat berbicara banyak, polisi mengusir Susila. Di waktu yang sama, anak buah Vinas dan beberapa orang polisi membawa Raffi menuju suatu tempat. Namun dalam perjalanan, Raffi melawan mereka. Ketika terlibat perkelahian, tak sengaja ujung senapan melukai sang sopir, mengakibatkan mobil hilang kendali dan terjungkir dalam jurang. Beruntung mereka selamat. Tak lupa Raffi mengambil kunci borgol sambil berlari menyelamatkan diri. Raffi pun membuka belenggu di tangannya. Tiba di sebuah sungai dan tak ada tempat lari lagi. Melihat ada air terjun untuk menghindari peluru mereka, Raffi pun melompat. Beruntung Raffi selamat. Segera ia mendatangi tempat tinggal baru Devraj. Awalnya Raffi mengira Devraj egois tak ingin membantunya, dan ia sempat kecewa bahwa polisi yang diidolakannya ternyata tak seperti yang diberitakan oleh media. Namun penilaian Raffi kembali berubah saat mengetahui kenyataan pahit hidup Devraj atas ulah Vinas. Saat perkelahian waktu itu, Vinas membuat Devraj kehilangan penglihatan dan membakar hidup-hidup istri serta 2 anaknya. Hal itu membuat Devraj terpuruk sampai saat ini. Yang lebih mengejutkan lagi, Vinas telah membuat Raffi dikeluarkan dari kampusnya. Dengan penuh dendam, Raffi mendatangi kediaman Vinas. Vinas yang salut akan nyali Raffi mengajak Raffi mendatangi bisnisnya. Bukan tanpa alasan, Vinas mengajak Raffi. Vinas ingin memperingatkan Raffi untuk tidak bertingkah lagi. Karena Vinas memiliki power dan memegang kendali di seluruh wilayahnya. Para aparat penegak hukum, pemerintahan, hingga masyarakat tunduk pada Vinas karena mereka memiliki rasa takut padanya. Dan Vinas sengaja menumbuhkan rasa takut semua orang supaya tidak ada yang berani menghalangi langkahnya. Terakhir, Vinas membiarkan Raffi pulang bersama truk airnya. Namun, Raffi membawa truk tersebut ke kantor polisi beserta sopirnya dan membuat Patil menulis laporan bagi Vinas atas penyelundupan mineral berbahaya. Patil yang saat itu diancam akan keselamatan kekasihnya yang disandra oleh teman-teman Raffi pun dengan terpaksa menuliskan laporan. Sebelumnya, Raffi telah menghubungi teman-temannya untuk menyandra kekasih Patil dan juga menghubungi media dengan handphone James, sopir truk Vinas, sebelum ke kantor polisi. Karena itulah media tiba sesaat setelah Raffi keluar dari sana. Inspektur Patil menjadi cover surat kabar yang memberitakan soal keberaniannya menulis laporan tentang Vinas. Hal itu membuat Vinas murka dan Patil mendapat teguran dari atasannya. Dan lagi-lagi Vinas berhasil lepas dari tuduhan. Raffi mendatangi Vinas mengibarkan bendera peperangan karena Vinas telah membuatnya dikeluarkan dari kampus dan asrama. Vinas telah menggagalkan cita-cita Raffi sejak kecil, yaitu menjadi polisi. Dari Vinas, Raffi belajar dan menemukan tujuan baru dalam hidupnya, yaitu melahirkan ketakutan. Setelah itu, Raffi pun meninggalkan kedai teh Vinas. Di rumah Vinas, Patil memohon maaf dan berkata akan membalas perbuatan Raffi. Namun setiba di kantor polisi, Patil baru menyadari bahwa pistolnya dibawa oleh Raffi. Raffi dan teman-temannya mendatangi markas Anwar Hatala yang telah menjadi buronan polisi selama 9 tahun. Raffi menembaknya dengan pistol Patil. Mengetahui rencana Raffi,
Patil pun menyusul ke markas Anwar Hatala dan menemukannya sudah tak bernyawa. Sedangkan pistol Patil ada di TKP, yang saat itu juga media datang meliput mengira Patil telah menembak buronan tersebut. Dan media kembali menjadikan Patil sebagai cover beritanya. Sebuah kerusuhan terjadi di Badan Pertanahan. Massa meminta sertifikat tanah mereka yang diambil oleh Finas. Untuk meredam kerusuhan, Patil ditugaskan meluncur ke sana. Suasana menjadi makin tak kondusif hingga menyisakan sampah-sampah berserakan. Tiba-tiba kantor pertanahan kedatangan Raffi dan teman-temannya. Dengan menciptakan ketakutan dari teror bom kecil di kursi petugas tersebut, Raffi berhasil membuat petugas pertanahan itu menandatangani pengembalian sertifikat warga yang diambil oleh Finas. Setelah itu, Raffi dan teman-temannya pun pergi. Finas yang geram akan ulah Raffi tengah merencanakan sesuatu. Mendengar kabar tentang Raffi, Sheila memaksakan diri keluar dari rumah sakit. Ia dan anak buahnya berniat menebar ketakutan lagi pada warga. Namun kali ini warga telah berani melawan. Raffi telah membangkitkan keberanian warga yang membuat Sheila beserta anak buahnya mundur teratur. Kemudian, Sheila mendatangi Patil untuk mengurus Raffi. Patil dan anggota polisi lainnya bergegas ke markas Raffi yang dulunya tempat itu adalah markas Sheila. Raffi telah mengubahnya dibantu oleh Devraj. Saat itu, Devraj muncul memperingatkan Patil. Bagaimanapun, Patil tetap segan dan menghormati Devraj sebagai atasannya. Kemudian Patil pun pergi. Ia berhenti sejenak memikirkan perkataan Devraj yang mengingatkan akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai polisi. Tiba-tiba, Sheila menelpon dan untuk pertama kalinya Patil menentang Sheila. Saat pulang, ternyata Sheila sudah di dalam kamar bersama kekasih Patil. Patil pergi membawa emosi. Suatu ketika Kalia datang. Sheila menceritakan perihal Raffi dan Kalia berniat membalas perbuatan Raffi pada ponakannya itu. Kalia menculik Susila dan meminta Raffi datang menyelamatkannya. Dengan santai Raffi memenuhi undangan Kalia. Setelah mendengarkan ocehan Kalia, Raffi yang telah menenggak minuman beralkohol menyalakan api dan meniupnya pada Kalia. Seketika tubuh Kalia terlempar dan terbakar. Raffi melibas habis anak buah Kalia dan berhasil menyelamatkan Susila. Kalia berakhir di rumah sakit. Melihat kekalahan Kalia, Finas dan Sheila menjadi murka. Saat itu, Bola sedang di stasiun menjemput Santi, istrinya. Namun, anak buah Finas mengejarnya, hingga tiba di sebuah tanah lapang, dan Finas datang siap dengan alat pemukul yang dililit kawat berduri. Raffi menelpon Bola, namun Finas berbicara sambil memukul sahabat Raffi itu hingga tewas. Saat akan menyusul Bola, Santi sudah tiba dengan menggerutu karena Bola tak kunjung datang menjemputnya. Raffi yang mengetahui kenyataan itu hanya diam menahan air mata. Tiba-tiba, sebuah paket turun di depan markas Raffi yang tak lain paket itu berisi mayat Bola. Kematian Bola begitu membuat Raffi terpukul. Raffi membuat serangan balik pada Finas dengan menghancurkan usaha-usaha Finas. Dan terakhir, Raffi melenyapkan nyawa Sheila, anak sematawayang Finas, dengan menenggelamkan mobil Sheila di sungai dalam. Sheila yang tak bisa berenang pun akhirnya tewas. Dalam kremasi Sheila, Patil hadir memberikan laporan kecelakaan atas dugaan lalai Sheila berkendara di bawah pengaruh alkohol. Kini, Patil berada di pihak Raffi. Kematian Sheila membuat Finas murka. Ia mendatangi seseorang yang ia yakini mampu menjadikannya menteri. Misi Finas adalah menghancurkan Raffi dengan pengaruh kekuasaan yang ia dapat kelak. Berita Finas mencalonkan diri sebagai menteri pun tersebar. Banyak warga menolak pencalonan Finas. Dalam jumpa persnya, Finas menyabotase teror dirinya dengan bom yang ia ciptakan, guna pengalihan isu dan menuding Raffi sebagai dalang di balik semua kerusuhan. Saat itu hari pelantikan, Patil hendak membawa Raffi menjauhi kerusuhan, namun Raffi meminta putar balik ke rumah sakit. Di sana banyak korban kerusuhan dari anak buah Finas. Melihat semua itu, emosi Raffi terbakar dan ia mendapat dukungan dari mereka serta Devraj untuk menghentikan Finas.
Raffi datang di acara pelantikan Vinas sebagai menteri dan menimbulkan kekacauan melumpuhkan anak buah Vinas satu persatu. Ketika Raffi hendak melukai Vinas, para oknum penegak hukum korup menangkapnya. Di satu sisi, Raffi melihat anak buah Vinas siap menembaknya. Namun di sisi lain, tepat di hadapannya, Devraj berdiri dengan senjata api yang disembunyikan di bawah kain penutup. Kemudian, Raffi berteriak di tengah keramaian pada Devraj tentang posisi Vinas. Tepat saat sirine berbunyi, sesuai dengan arahan Raffi, satu letupan peluru menembus punggung hingga dada Vinas. Balas dendam Devraj pun saat itu terbayarkan. Polisi menangkap anak buah Vinas karena dia satu-satunya yang memegang pistol. Vinas pun tewas. Di akhir film, Devraj menawarkan pada Raffi untuk menjadi perwira polisi. Namun, Raffi menolaknya dan berkata memang sudah seharusnya ada jiwa ksatria seperti polisi dalam diri seorang pria. Sedangkan ia telah memilikinya sejak lama. Dan film pun selesai.